Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semangat siang. Tetap semangat. Ya, ulangi. Semangat siang. Kalau minggu kemarin ya, kita membahas jurus 1 yaitu mengenali potensi. Hari ini kita akan mencoba membahas jurus kedua, kelola emosi. Sekarang sebelumnya, baik, mari kita berdoa dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tidak masuk hari ini, tanggal berapa ini? Dulu ya. Siapa yang masuk? Ayunda. Apa? Yang kalau bisa lewat itu siapa? Nanti dulu. Harus suruh tadi. Iya Pak, itu rumahnya dekat. Kita tuh piye? Siapa? Kowe, dia boleh tanyakan. Ya, ini apa ya? Sudah hampir 1. Oke, ya moga-moga sing sakit atau yang malas ini diberi hidayah biar masuk sekolah. Oke, baik. Mari kita pahami tentang emosi. Emosinya apa? Oke. Tolong diperhatikan ke depan. Tujuannya apa? Kita pelajari tentang kelola emosi. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi minimal 5 jenis emosi minimal. 5 jenis emosi biasa. Padahal mungkin lebih dari 5. Kemudian yang kedua, tujuannya peserta didik mampu menerapkan 3 teknik pengendalian emosi sederhana. Ada 3 teknik: tahan nafas, menunda, ada itu ya. Dan yang ketiga, jadi dapat menghubungkan pengelolaan emosi dengan kelestarian karena semuanya biasa. Coba nek rano emosi ini rano dikendalikan, buang sampah, rano kok ini kan jadi sangat kotor nanti. Walaupun ada yang melihat, ya bagaimana caranya semua tetap bersih. Oke, bisa lanjut? Oke, 3 itu adalah tujuan dari kita mencoba mempelajari ini. Oke. Nah, coba tebak. Kita akan menampilkan emoji. Gambar emoji. Nah, nanti kalau tebak gambar ini menunjukkan apa? Oke, yang pertama. Nah, apa kira-kira? Senang. Sepakat ya? Senang, gembira, bahagia. Ya, betul ya? Senang, gembira, bahagia. Apa betul? Kalian? Oh, ternyata betul. Bahagia. Oh, bahagia ini bunyi ya? Ini tertawa. Terus orang bibit, merenguk. Malah saya orang karuan. Yang selanjutnya. Nah, apa ini? Nah, sedih. Sedih boleh ya? Ini sedih itu ya? Sedih. Nah.
kan beda. Smile ya. Nah ini apa sedih? Betul, kita klik coba. Oh betul, sedih. Ya, itu seperti lah. Kita ayo semua bilang. Terus sepertinya. Kemudian yang selanjutnya apa ini? Apa? Takut. Gambar apa? Jadi apa? Oh, blok. Oh, karena apa? Apa? Takut. Mami, yang pakai kira gambar apa? Sopo. Oke, pipis. Kayak bahasa Indonesia kan siapa jejerin gambar apa bang ini kamu? Yang kelihatan jejerin ya Rizka. Kelihatan yang buri. Kacamata tidak dipakai. Hah? Nah, gambar apa ini? Kita lihat ya. Gambar. Takut. Saya ngomong ke barang salah. Betul. Ini orang bergosipkan takutnya macam-macam. Ngapusin takut ketahuan bisa. Oke. Kemudian selanjutnya sepakat ya. Kita benar. Uangnya jengkel. Kita paham. Kan yang ngomong jengkel paham enggak? Ya. Berapa paham? Kalau masih berapa banget kan ya? Ngomongnya mana kelihatan nanti. Lihat marah. Yang selanjutnya gambar apa? Terkejut. Nah, terkejut gambarnya. Yakin ya? Terkejut, kita lihat coba. Terkejut dulu. Berarti lebahnya bagus, pas. Selanjutnya satu lagi. Lelah. Apa ayo? Sampai sebelah sama-sama. Apa ayo? Oke. Enggak usah. Kayak muntah apa? Kayak muntahnya apa ya? Kayak muntah. Mual. Selain mual. Betul apa? Cici kita lihat. Nah, ini enam dasar emosi. Nah, emosi itu salah satunya. Kamu kan kamu tadi ada 5 dasar-dasar enam. Ini salah satunya dasar emosi. Paham ya? Tadi tujuannya apa? Tadi memahami tentang minimal 5 emosi dasar. Emosi dasar. Ini ada 6. Bahagia. Emosi dasar. Orang tuh pasti bahagia. Mau kesenangan tukang becak iso bahagia. Bisa begini tani yang mau saya berjabat apa lagi? Kalau sedih, setiap orang pernah sedih, betul tidak? Pernah sedih ya? Pernah. Semua kan sedih orang lain, pengen nangis bareng. Kayak apa ya? Takut, iya dong. Nah itu dasar emosi gitu. Takut juga. Takut tuh bu. Takut macam-macam, takut cerita ngomong. Nah, beda. Marah, nah yang sering marah siapa? Sabar kalau sering marah. Sabar itu lucu katanya sabar kok sering marah. Marah.
ini emosi. Pengertiannya ini. Coba dibaca keras, Mas. Panji. Emosi adalah reaksi dari fisiologis dan perilaku sebagai respons terhadap suatu situasi atau stimulus. Emosi sering kali muncul dan dalam waktu singkat, ditandai dengan meluapkan perasaan seperti gembira, sedih, marah, atau takut yang dapat diekspresikan melalui ekspresi wajah dan lisan tubuh atau bahkan. Terima kasih. Tangan untuk Panji. Emosi seperti itu, stimulus menjaga. Ibaratnya sudah dibentuk. Yang emosi itu, orang itu cepat marah, emosian. Itu ketika pertama kali merasakan stimulus. Nek liwat itu mungkin lebaran saya soal anak usia itu. Nah itu beda lagi. Kalau emosi tidak. Ya, stimulus yang sekarang itu mereka dalam waktu yang singkat. Emosi. Jadi kalau misalnya nek cacing dilarang seneng nesu kuwi apa-apa gawe nesu. Mudah marah. Memang stimulusnya seperti itu. Jadi sabar ya. Saya ini. Oke. Ya yang baru nanu diwoco. Baik. Dan marah itu adalah 6 emosi dasar menurut psikolog. Semua orang pasti punya itu, pasti punya. Anak-anak orang dewasa sama pasti punya ini. Nah, nanti ketika ini tak bagikan kertas. Oh, uangnya nanti satu-satu. Oke. Dipegang dulu, oke. Dipegang dulu, oke. Dipegang dulu. Ya nanti tak jelas ke, main gak ke. Paham ya? Dengarkan. Didengarkan. Ini kertas ini dipegang kamu sebagai wujud reaksi kamu nanti ketika saya tampilkan cerita tadi. Ya, saya tampilkan cerita tadi. Paham ya? Nah, ketika saya tampilkan cerita tadi, kamu marah, jengkel, atau tidak senang yang kita tadi, kamu boleh meremasnya. Ini kamu tidak bermasalah dengan kita tadi, cukup kamu lulus saja. Paham ya? Saya ulangi ya. Kalau kamu tidak senang atau mungkin jengkel malah marah dengan cerita yang nanti ada, dan kamu boleh meremasnya. Boleh? Oh, gak di rumah boleh. Nanti boleh meremasnya nanti. Kalau marah atau diperhatikan. Nah, kalau memang tidak bermasalah dengan kita tadi, kamu tidak punya perasaan atau stimulus apa ya, kamu biarkan saja kertas. Paham ya? Oke, kita tambah yang pertama. Ceritanya. Ya, yang pertama, Jojo adalah seorang siswa sebuah SMP.
suatu hari Jojo datang terlambat dan diketahui oleh salah seorang guru. Jojo sangat terkejut, kemudian berlari, bahkan tidak mau berhenti ketika dipanggil oleh guru tersebut. Bagaimana tanggapan kamu dengan Jojo ini? Ya, oke. Hanya menurut kamu bagaimana? Ya, oke. Yang kedua, suatu hari Jojo ketika pelajaran matematika izin ke belakang. Hampir 15 menit Jojo belum kembali ke kelas. Bu guru segera menyusul Jojo ke toilet. Betapa terkejutnya bu guru di mana Jojo badannya berbau rokok. Tetapi, ini anehnya, badannya merokok. Tetapi ketika ditanya, dia berkilah bahwa yang merokok bukan dia, tetapi temannya Ivan. Padahal Ivan badannya tidak berbau rokok. Bagaimana pendapat kamu atau sikap kamu terhadap ini? Anak seperti ini. Oke? Ya? Oke. Lanjut yang ketiga sekarang. Lanjut yang ketiga. Mau dibaca sendiri. Bacain. Abi hari itu pulang sekolah sampai di rumah agak terlambat. Agak terlambat. Ternyata dia mampir bermain ke rumah temannya terlebih dahulu. Sesampainya di rumah disapa oleh ibunya. Baru kurang nih, kok terlambat? Abi menjawab kesalahannya tanpa pada ibunya. Ada kegiatan apa di sekolah? Ibunya melanjutkan, ya sudah. Sana cuci tangan, makan dan istirahat sebentar. Kemudian tolong ibu antarkan makan ini ke rumah Bude Hana ya. Nanti sambil berlalu jawab, males bu, kami capek, tidak mau. Sebentar kemudian nanti keluar kamar dan kembali keluar rumah. Ibu yang bertanya, loh, katanya capek. Tadi tanpa menjawab nanti berlalu begitu saja. Menurut kamu bagaimana sikap anak ini? Kalau menurut kamu sendiri. Oke? Ya? Oke. Coba tunjukkan ke tanda yang masih halus. Mana? Yang masih halus. Masih halus. 1, 2, 3 warna nama adalah halus. Yang putih. Halus semua. Yang ini ya 1, 2, 3, 4. Ini tidak usah memang ini halus di mana teman? Oke. Berarti anak laki-laki suka cocok dengan cerita Jojo tadi. Berarti bantah orang tua oke, tidak masalah gitu. Tidak ada yang merokok, tidak ada yang merokok, tidak ada yang loser. Oh, dulu mas. Oke. Dulu mas. Oh, tahu. Sementara saya halus tadi ya. Artinya kira-kira saya kebangetan artinya kan apa? Tadi ya. Mau cari ini kesel tetap di kamar. Bahasa metu bulan kurang kesel. Ya dong? Sering ngalamin itu enggak laki-laki? Ada seperti itu? Ada. Kira-kira ibu biasa kabe? Marah ibu? Marah ibu? Ini. Kira-kira wajarnya apa dimarahi? Nah, ini harus seperti itu. Ada anak, sekarang anak mau rokok. Kamu mungkin dengar kan di media sosial kemarin ramai ada anak yang merokok di sekolahan, ditampar kepala sekolah. Si salah siapa itu? Wah, orang salah yang ditampar loh. Orang sekolah tuh merokok. Ya, dia malah parah. Oke, itu MPS kamu. Artinya kita tuh kadang marah. Kalau marah, dan ini enak, betul tidak? Saya kan tidak repot yang buat cerita. Nah, kalau kita marah jadinya jatuh, kertasnya saja jadi lusuh ya dah. Kalau kita marah, berarti kira-kira antara marah dan jatuh beda mana? Beda marah. Ya bukan ya. Saya salah. Artinya kita mempelajari tentang emosi. Ya,
Emosi berlebihan repot. C. Perhatikan video sekarang. Perhatikan video. Mari. Kita coba buka tuh. Oh ini. Perhatikan videonya ya. Ini. Diperhatikan betul. Padahal emak sendiri yang lupa, tapi suaminya tetap saja kena sasaran. Inilah momen kocak ketika emak pergi ke pasar pulang dan momen sepanjang jalan karena suaminya tidak menjemput. Dan setelah sampai di rumah, tentu saja suaminya dimarah habis-habisan. Tapi ternyata emak pergi ke pasar bawa motor sendiri. Kita ulang. Perhatikan. Nanti kamu dalam mengambil pelajaran dari video ini. Tapi suaminya tetap saja kena sasaran. Inilah momen kocak ketika emak pergi ke pasar pulang jalan kaki, nggak berhenti ngomel sepanjang jalan karena suaminya tidak menjemput. Dan setelah sampai di rumah, tentu saja suaminya dimarah habis-habisan. Tapi ternyata emak-emak ini ke pasar bawa motor sendiri. Apa cerita nanti ayo? Apa? Yang jaga mama tidak di apa? Iya, kan kalau sudah emosi duluan mau salah diri kok sisa lagi bujurnya. Itu belajarnya dilempar. Untung sudah telur. Kalau telur, cara nanti rugi sendiri. Orang marah seperti itu. Perempuan selalu benar katanya. The power of mama. Ini fakta, sering terjadi kan? Menyalahkan orang lain, salah sendiri malah tidak tahu ya di video. Nyatanya apa ini? Berarti kan emosinya berlebihan, ya kan? Ya berlebihan. Lanjut lihat lagi. Sekarang. Apa itu coba? Kaget, terkejut, masih gagem, lanjut tore, rusak torenya. Misalnya itu kaget kami juga beda, akhirnya grogi. Ya, artinya gini, kita harus bisa mengendalikan emosi. Lalu lagi, satu lagi. Yang lucu ini, ya ini. Meluapkan kegembiraan, kemudian juga tidak baik. Itu kan emosi juga bagian tuh. Ini meluapkan kelebihan. Sama dulu Pak Anjlok terjun. Karena kan berlebihan, tidak mempertimbangkan mungkin jumur orang, jeruk orang, dalam tidak itu. Tanpa pertimbangan kalau berlebihan itu. Paham ya? Nah, sekarang ini yang terakhir kita perhatikan. Nah ini coba. Ulangi ya, diperhatikan betul suaranya. Perhatikan betul. Perhatikan, ulang. Dengarkan.
mudah marah biasanya karena dia kurang jaga. Ini biasanya seperti tak dimana ya, mungkin di rumah kan jadi beda, kurang kasih sayang, kurang dihargai, makanya mudah marah. Tapi jarang kalau di rumah ada rasa kurang sayang, kurangnya kebahagiaan, kurang dihargai. Kalau di luar tidak marah-marah itu ya jarang. Biasanya di luarnya loh ya. Kamu misalnya disuruh marah-marah, mungkin di rumah kurang kasih sayang bisa. Seperti kamu sering disuruh marah-marah, mungkin di rumah kamu merasa kurang disayang bisa. Iya kan? Iya, nggak mungkin kan? Paham ya? Oke, nah sekarang sudah ada kata kamu dong. Coba kamu bayangkan, tuliskan, andai kata kamu suatu saat meluapkan emosi secara berlebihan tanpa terkontrol, apa yang terjadi? Terserah, peristiwanya bebas. Meluapkan emosi kamu, entah marah, entah bahagia, entah terkejut, yang berlebihan tanpa kontrol. Kira-kira apa yang terjadi? Silahkan ditulis di kertas itu. Gak apa-apa, terus gak apa-apa. Gak apa-apa. Ngomong ganti. Nah, iya. Ya silakan. Waktunya 5 menit. Kamu kira-kira B. Apa yang akan terjadi ketika kamu meluapkan emosi, entah marah, entah bahagia, entah sedih, entah apa, tapi berlebihan. Kira-kira B. Kamu lihat video tadi tidak? Kira-kira saja. Selama kamu mungkin pernah juga meluapkan emosi yang berlebihan. Apa yang akan terjadi? Silakan. Ya, saya tunggu. Oke, silakan. Sudah? Oke, boleh kan? Oke. Terus juga pakai di tulisan di bocor. Oh iya. Oke, betul. Nah, yang berlebihan emosinya akibatnya apa? Ini ada akibatnya enggak? Oke, kerugian ini pasti rugi. Ya, ini emosi yang berlebihan itu pasti merugikan. Ada yang mau berbagi? Sudah. Nah, betul. Oke. Jadi kira-kira apa? Karena dia sama. Oke. Mau anteng. Ya. Terima kasih. Ketika ber. Oke. Dan sudah. Yuk, sudah belum? Oke.
ada, misalnya kita marah, kecewa, saking kecewa marahin, batin HP. Terus setelah itu gimana? Rasanya gimana? Kecewa loh, kecewa atau ya rugi, udah rugi. Salah satunya rugi benda. Belum lagi ada yang jawab malu. Lebaran sih kurang lebaran. Pos muni, uang sekarang bener. Akhirnya apa? Malu. Makanya ini selain malu yang merugikan, pokoknya lebih baik mengendalikan emosi. Oke. Ya. Sekarang tak ganti kertas. Nah. Ditulis lagi. Ditulis ya. Yo. Ya, sudah. Ditulis lagi. Oke, ditulis lagi ya. Oke, ditulis lagi. Ada yang mau mati dulu ya. Kita kembalikan yang ini. Saya menulis kalimat ini. Saya akan, salah satu tulisan itu. Saya akan apa? Tulisan itu ya. Ketika saya titik-titik apa? Nah, terserah mau marah, mau sedih, mau bahagia, mau takut. Ketika saya melakukan apa? Yang saya melakukan ke dalam situasi seperti apa? Paham? Belum? Yo. Saya akan itu merasa apa? Nah, efek emosinya ketika saya satu boleh, dua boleh. Yuk, waktunya dimulai. Saya akan apa? Itu loh. Sudah, cuma satu berarti. Satu rutin cukup. Wah, betul. Saben niru semua orang. Bisa, sangat bisa. Nah, ini emosi kok. Emosi ini apa ini? Oh, mau beli lagi kalau habis. Sabarannya habis ya. Oh, udah bisa. Kan lebih baik itu ketawa. Orang ketawa itu sarafnya bergerak. Orang lembut malah tidak. Sudah. Bacanya besok aja, Pak. Oke. Lah, mana itu acara? Orang betul biara Ustaz. Jangan, Pak. Pak, jangan juga, Pak. Oke.
Kok bisa? Kudu nulis ngono ya? Betul. Iya betul. Kan saya boleh nulis, ini boleh nulis juga. Saya akan merasa ya. Ya, belum. Siapa? Umur ya. Pengalaman orang. Saya tidak akan sabar ketika terima kasih. Nah, itu yang sudah kalian pahami tentang pengertian emosi. Apa tadi emosi itu? Reaksi seketika, ya. Kalau ada stimulus, entah mau marah, entah bahagia, yang lima emosi dasar tadi. Lebih baik berarti tetap apa? Bisa mengendalikan emosi. Tanpa pengendalian emosi semua bisa kacau. Monitor bisa rusak gitu ya. Bapaknya yang tahu untuk seneni, bentalin jago belajar. Sekarang dia apa-apa. Banyak hal. Penting adalah berusaha mengendalikan emosi. Semangat ya. Apa mengendalikan emosi? Demikian. Semoga mulai hari ini kita mencoba untuk mengendalikan bagaimana caranya mengenai teknik nanti pengendalian emosi. Mungkin di pertemuan yang akan datang kita bahas di caranya pengendalian emosi. Ada 3 sederhana tadi untuk jangka pendek mengendalikan emosi. Demikian saja ya. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Tidak? Oke. Terima kasih atas perhatiannya, kerjasamanya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dari pertemuan hari ini. Kita tutup pertemuan ini dengan baca hamdalah bersama.